Itu dalam Al-Quran banyak di sini. Syekh Al-Jazairi memberikan suatu contoh ayatnya. Kita ambil dulu aja. Itu yang pertama yang tadi. Yang kedua, yang terkenal ya, fi qaulihi ta'ala mithqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu ya berkata bahwa saya akan menjadikan di atas muka bumi ini ya khalifah. Ya, malaikat berkata qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan di dalamnya orang-orang ya makhluk hambamu yang bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sementara kami senantiasa bertasbih dan mensucikanmu. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari yang kamu tidak ketahui. Baik, ini dalam ayat. Banyak, kita sampaikan dua aja. Yang kedua, ikhbaruhu rasulihi, Rasulullah SAW memberikan kabar anhum tentang para malaikat biqaulihi fi du'aihi indama yaqumu li sholatil lail. Yaitu ketika Rasulullah berdoa ya pas lagi sholat lail, sholat malam. Ya doanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadat ya fi makan fihi yakhtalifun. Wahai Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui yang enggak kelihatan dan yang kelihatan, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu yang berselisih. Ya, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik. Berikanlah petunjukmu kepadaku tentang apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Engkau maha memberi petunjuk kepada orang yang kau kehendaki menuju jalan yang lurus. Di sini Rasulullah menyebut secara khusus 3 nama malaikat: Jibril, Mikail, Israfil. Dulu kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini doa sambil nungguin iqomah habis azan subuh. Apa doanya? Agak mirip bunyinya sama ini. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini a'udzubika minan nar. Ini yang Nabi baca, rutin dia baca sambil menunggu qomat, menunjuk ya tegaknya sholat subuh. Nah itu, jadi jangan tidur, jangan pulas baca itu. Kemudian dalam hadis yang lain, aqtis sama wa haqqallaha ya anta'atta. Ya langit bersuara. Ya langit bersuara dan hak benar ya dia bersuara. Ma fiha mawdi'u abai asabi illa wa alaihi malakun sajid. Tidaklah di atasnya ya di atasnya ya di atas itu di atas langit itu ya ada jari-jari 4 jari manusia, melainkan di atasnya pasti ada malaikat yang sedang bersujud. Jadi kalau kita meletakkan jari jemari kita ya, melainkan di semua sudut tanah ini kita megang dimanapun pasti ada malaikat yang sedang bersujud. Gitu. Jadi intinya malaikat banyak aja, banyak banget ya. Ya, nggak ada yang bisa menghitung jumlahnya. Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubun. Setiap hari Jumat, ya setiap pintu masjid senantiasa ada malaikat yang mencatat. Jadi semakin banyak pintu masjid, semakin banyak malaikat yang jagain. Ya. Al-awwal fal-awwal, nyatetnya apa? Nanti berturut-turut siapa yang masuk. Idza asal imam, kalau imam udah duduk, udah datang nih duduk, ya tawaf suhufa. Itu buku catatan ditutup dah. Waja'u yastami'una dzikra. Lalu itu mereka pun juga mendengarkan dzikra. Apa dzikra di sini? Ya, khutbah. Umumnya para mufassir menjelaskan dzikra di sini bermakna khutbah. Jadi malaikat juga dengerin khutbah.
Makanya khotib Jumat khutbah yang benar, malaikat dengerin tuh. Ini maaf kadang-kadang khutbah biasanya yang pules, yang seger lebih banyak yang mana? Yang pules, baru sama ba'du manggut udah jamaah. Ya, tanda udah pada ngerti baru sama ba'du. Bukan hanya pada hari Jumat, setiap hari bu, malaikat setiap pagi ada 2 malaikat yang ngedoain kita. Setiap pagi, malaikat pertama berdoa, Allahumma munfiqan khalafa. Ini doa yang pertama, malaikat pertama. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Ya Allah, gantikanlah buat orang yang bersedekah dengan yang lebih baik. Jadi kita sedekah nih, kotak amal kayak apa kayak pokoknya. Ini niat nih pagi hari ini atau hari ini pokoknya. Kita yang bersedekah. Itu malaikat mendoain kita, ya Allah, Allahumma munfiqan khalafa. Munfiq, orang yang berinfak, khalafa, gantiin, kasih gantinya. Dan kalau Allah yang ganti, perhitungan enggak? Enggak. Kalau manusia yang ganti, perhitungan. Makanya kalau kondangan dikasih nama. Buat apa? Ya perhitungan tadi. Ya lihat buku tamu, lihat nih hari somat datang dapat duit 50.000, envelopnya berapa? 50.000. Balas kalau yang undang kasih 50.000 juga. Itu kalau manusia yang ganti. Tapi kalau Allah yang ganti itu perhitungan. Malaikat satu lagi berdoa, Allahumma mumsikan ta'lafa. Untuk orang yang mumsik, ya, imsak artinya menahan. Jadi dia pelit, kagak ngeluarin duitnya buat infak, menahan hartanya. Mumsikan ta'lafa, binasa artinya. Binasakanlah orang yang bakhil pada hari ini. Nah, 2 malaikat berdoa tiap pagi itu. Jadi ini juga jadi bahan evaluasi. Jangan-jangan selama ini kenapa usaha kita, ya kerjaan kita kok kayaknya, mohon maaf ya, bantet istilahnya gitu. Jagain warung kita kagak ada yang beli. Ya, ngobek tanah udah berapa lama kita ngobek kagak ada yang gol. Dan seterusnya. Di kantor juga gaji 10 tahun kagak naik-naik. Motor 5 tahun masih BMW, bebek merah warnanya kagak berubah. Ya, mungkin karena kurang sedekahnya, mungkin gitu ya, sehingga didoakan oleh malaikat mumsikan ta'lafat, binasakanlah. Baik. Kemudian alasan yang ketiga, dalil yang ketiga, ru'yatul adadil katsiri minas sahabati lil malaikati yaumal badrin. Yaitu banyak banget sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang melihat malaikat pada hari perang Badar. Jadi bukan 1-2 sahabat, banyak yang melihat. Wa ru'yatuhum al-jama'iyyah, penglihatan mereka yang kolektif, yang bareng-bareng itu, wayrum marratin, lebih dari sekali. Jadi bukan hanya ketika itu. Bahkan bukan hanya ketika perang Badar, Bu. Ingat dalam Al-Quran kisah Nabi Lut, datang 2 laki-laki ke rumah Nabi Lut, cakap-cakap ini laki-laki. Ini siapa laki-laki sebenarnya? Malaikat. Akhirnya apa yang terjadi? Dikejar-kejar sama kaum Nabi Lut, karena Nabi Lut itu kaumnya ya homo, yang lakinya homo, yang perempuannya lesbi, gitu, sama-sama demen sejenis, begitu. Nah, lalu Nabi Nuh pun berkata kepada mereka, anak saya ada perempuan, kenapa nggak mau sama anak saya? Yang dikejar tamu laki itu, ini malaikat sebenarnya. Jadi perwujudan malaikat menjadi manusia itu bukan pada zaman Nabi doang, pada tadi dialog Umar tadi dengan malaikat tadi, ya, malaikat tadi dengan Rasulullah. Tapi masa lalu nggak ada. Masa kini gimana? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Bukan hal yang mustahil dan mudah bagi Allah untuk menghendaki pada masa kapanpun Dia mau untuk mengizinkan malaikat ya dalam kehidupan manusia dan wujud manusia. Cuman ya jangan di apa istilahnya didramatisir. Dikit-dikit ada kejadian aneh malaikat nih. Ya sebaliknya juga jangan didramatisir ketika ada hewan yang merupakan ya perwujudan syaitan. Ya yaqta'us sholat bisa terputus gara-gara apa? Pertama, lil mar'ah, perempuan lewat. Yang kedua, ya lil himar, karena keledai lewat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kalbul aswad, anjing hitam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, anjing kan ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah, kenapa yang hitam doang yang bisa disebut memutuskan sholat? Nabi menjawab, ya kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu setan. Ya. Nah
Nah ini jangan didramatisir gitu. Sahabat lihat anjing hitam, setan lewat. Itu anjing ketubruk mati, setan mati, kan nggak begitu juga. Ya. Nah kok itu perempuan lewat batal sholatnya? Ya jadi di dalam kitab Al-Minhaj Imam Nawawi mengatakan, jumhur alias mayoritas ulama mengatakan tidak ada apapun yang bikin batal sholat yang lewat di depan kita, termasuk yang hadis tadi. Lalu apa makna sholat terputus dalam hadis tadi? Terputus kekhusyuannya, bukan terputus ya kesahan sholatnya. Enggak, sholatnya tetap sah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya kata beliau begini, kalau keledai lewat, oke lah katanya. Ya mungkin karena faktor najisnya. Anjing lewat, oke lah, karena faktor najisnya. Tapi perempuan lewat, makanya kata beliau, fi qalbi syai'un lil mar'ah. Di hati saya ada ganjalan ketika membaca, oh perempuan juga. Makanya kata Imam Nawawi, ya hampir semua mazhab mengatakan bahwa maksud terputusnya sholat di situ bukan batal sholatnya, tapi kurang sempurna sholat lantaran kurang khusyuk gara-gara pada lalu lalang di hadapan mereka, itu bukan terputusnya sholat. Nah ini penting dalam rangka apa? Supaya kita jangan diem aja ketika orang kafir menyerang Islam. Lihat tuh Islam, perempuan lewat doanya batal sholatnya, Islam menghina perempuan. Nah enggak begitu. Kita ditegaskan yang dimaksud itu bukan batal sholat, tapi berkurangnya kekhusyuan. Sebenarnya bukan perempuan doang, laki lewat juga berkurang kekhusyuan kita. Betul Bu ya? Laki lewat, nggak usah laki yang cakep, yang kagak cakep aja bikin kita nggak khusyuk. Mikirin juga, masih masalah manusia, cakep kita pikirin, jelek kita pikirin juga. Iya. Walaupun kata orang cakep itu relatif, jelek mutlak. Baik. Kemudian dalam hadis tadi, ya ini ditambahkan oleh Syekh Al-Jazairi, hadis yang tadi saya bawakan yang dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Jadi ketika malaikat Jibril itu berdialog dengan Rasul sedemikian panjang, kan pergi tuh. Lalu kata apa namanya Umar bin Khattab, falabitha maliya. Apa artinya labitha maliya? Ya, fa'in talaqo falabitha maliya. Itu malaikat pergi, kami pun terpana. Saya Utsaimin mengatakan, ya labitha maliya artinya bengong selama 2-3 hari. Tapi kan nggak mungkin ada orang bengong 2-3 hari. Itu maksudnya apa? Itu litaglis, menunjukkan saking terpanaknya Umar bin Khattab kepada laki-laki itu, dia bengong sejadi-jadinya. Kenapa? Itu laki-laki datang rapi, putih, bersih, pakaiannya bersih, penampilannya rapi banget, tapi kita kenal juga enggak, datang nggak pakai salam. Salam nggak tadi dia laki-laki itu? Enggak, langsung nanya, langsung megang pahanya, bukan paha Nabi ya, langsung nanya. Pergi pun nggak pakai salam, gimana nggak terpanah Umar ini siapa? Lalu Nabi pun bertanya, ya Umar, ya atadri, ya manir rajul, wahai Umar, tahu nggak engkau siapa itu laki-laki itu? Kata Rasul, kata Umar, ya Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul menjawab, hadza Jibril, ya atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Nah, kisah ini menunjukkan sandiwara boleh nggak? Bersandiwara boleh nggak? Aslinya malaikat Jibril dialog dengan Rasulullah bukan pengen ngajarin Rasul, mendikte Rasul, tapi dalam rangka mengajarkan agama kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, menurut kisah ini, ya mengambil ibrah dari drama atau kisah yang fiksi itu boleh menurut kisah ini. Maka dalam kisah yang terkenal juga, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma pernah di antara mereka debat tentang masalah wudu, kan terkenal kisah ini. Ada seorang kakek wudunya kagak beres. Kalau mau ditegur kan kagak enak, khawatir si kakek itu jadi tersinggung. Bagaimana cara negornya nih? Mereka berdua pura-pura debat, pura-pura ribut. Wah, wudu saya benar ribut gitu. Si kakek datang nih, ada apa rame-rame? Tolong kek liatin di antara kita berdua mana wudunya yang benar, mana yang salah. Ini mereka berdua pun wudu, sebagus-bagusnya wudu. Si kakek bilang, nah ini benar dua-duanya. Saya salah tadi, saya salah itu. Jadi emang aslinya bukan buat mereka, tapi buat negor si kakek. Dengan cara kayak gitu, si kakek tahu dia salah wudunya. Nah, sekali lagi kisah ini dan kisah yang kedua tadi menunjukkan sandiwara tidak ada masalah. Baik, ya mungkin nanti itu
ustadz yang membahas masalah tafsir hadis di sini. Kemudian yang terakhir ya imanu ala fil malayina minal mu'minin, keimanan miliaran kaum mukminin ya atba'ur rusuli fi kulli zamanin wa makanin minal malaikati wa tasdiquhum bima ukhbirat anhum ar-rusul ya min ghairi syakkin wala taraddudin. Ya bima akhbarat anhum ar-rusul min ghairi syakkin wala taraddudin. Yang berimannya miliaran kaum mukminin yang mengikuti rasul, yang memiliki para rasul di setiap zaman, di setiap tempat, mereka semua beriman kepada para malaikat, membenarkan keberadaannya, dan mereka pun membenarkan berita tentang keberadaan mereka dari para rasul, ya min ghairi syakkin, tanpa ragu dan tanpa bimbang. Semua kenyataan ini saking banyaknya sampai miliaran manusia yang mengimani adanya malaikat, itu menunjukkan bahwa memang keberadaannya ada. Bahkan bukan hanya kita, orang kafir beriman tidak dengan malaikat, yang ahli kitab itu beriman. Ahli kitab aja beriman dengan malaikat. Jadi wajarlah, bukan hanya kaum mukminin, kaum muslimin yang beriman. Ahli kitab pun meyakini apa adanya malaikat. Cuman bedanya dalam Al-Quran dikatakan ya innal ladzina la yu'minuna billah la yusalluna malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan. Itu aja salahnya. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah, Nabi Uzair anak Allah. Orang Kristen mengklaim Nabi Isa anak Tuhan. Kan gitu? Anak Tuhan betul kan? Ya Tuhan anak. Ya. Sedangkan mereka berdua mengatakan malaikat perempuan, malaikat adalah putri Allah, anak perempuannya Allah. Semua ini ucapan yang salah, yang batil, yang tidak benar ya, dalam pandangan akidah kita. Baik, ini materi kita. Saya mohon maaf lebih dari jam 6, barangkali ada dialog. Karena memang sekarang subuh semakin siang ya. Barangkali ada dialog. Aku lupa lihada. Wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada malaikat itu kalau kita sekarang ini kan dituntut diwajibkan beriman. Jadi berimannya kita itu berdasarkan berita. Artinya barangkali namanya juga berita. Bila kita menganggap apakah tuntutan ini dalam rangka sedemikian beratnya. Kan kalau para sahabat sebagian mereka itu ketika mereka bisa beriman, sebagian mereka melihat gitu. Bahkan dibenarkan bahwa itu malaikat. Jadi kokoh imannya. Nah, kita apakah ada wasilah untuk yang mendekati itulah ya? Iya. Yang dia namanya juga barang berita kan. Justru inilah letak kemuliaan umat Muhammad alaihissalam. Kita mengimani semua itu dalam keadaan tidak ainul yakin, ain mata melihat langsung. Kita mengimani ini secara hakul yakin. Itu lebih tinggi. Kalau orang mengakui adanya Amerika karena pernah ke sono, wajar dia udah pernah ke sono, nah lihat langsung. Tapi orang meyakini Amerika itu ada, Australia itu ada, Arab Saudi ada karena belum pernah ke sono, dari berita doang. Bagi saya itu luar biasa. Percaya banget padahal belum pernah ke sono. Makanya wajar kalau Rasul memuji-muji bahwa nanti ada yang namanya saudara-saudara saya. Lalu para sahabat bertanya, loh, kita bukan saudara Anda. Kata Rasul, kalian sahabat saya. Terus siapakah saudara Nabi? Itu orang yang beriman kepada Nabi dalam keadaan belum pernah melihat Nabi kayak kita. Kita belum pernah melihat Nabi, belum pernah melihat mukjizat-mukjizatnya, belum pernah merasakan langsung ya bagaimana ayat turun di hadapan beliau dan seterusnya. Tapi kita meyakini melalui apa? Berita-beritanya. Maka yang kayak begini justru lebih utama. Ya, apa utamanya? Itu kesiqahannya, kepercayaannya luar biasa. Ya, makanya kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, dia nggak melihat langsung peristiwa Isra Mi'raj, cuma dari berita doang. Tapi ternyata di luar dugaan kaum kafir Quraisy yang tadinya meraih, memprovokasi Abu Bakar supaya ikut-ikutan menolak peristiwa Isra Mi'raj, ternyata kata Abu Bakar gimana Bu? Ya pokoknya kalau memang dia yang bilang bener, padahal dia nggak melihat, nggak ikut merasakan gitu. Dari berita saja.
Lalu kemudian barangkali jadi masalah beritanya sahih atau tidak, kan itu aja. Yang penting kalau selama rukun dan syaratnya terpenuhi, berita itu sahih, ya valid, otentik, apalagi dari Al-Quran mutawatir adanya, dari hadis mutawatir adanya, maka itu cukup. Apalagi ternyata keimanan kepada para malaikat bukan cuma berita. Tadi kita lihat, ya ada fakta sejarah dari zaman ke zaman di berbagai tempat, keimanan miliaran manusia kepada adanya malaikat. Karena segitu banyaknya nggak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Baik, ya sampai ya orang kafir pun meyakini keberadaan mereka. Jadi hampir dikatakan mayoritas manusia mempercayai adanya para malaikat. Jadi bukan hanya berita, tapi juga fakta ini. Itu seperti menjaga surga, mendoakan dan sebagainya, sehingga terkesan bahwa Allah itu memang memerlukan ya katakanlah pembantu-pembantunya untuk melakukan apakah juga setiap kejadian atau setiap yang dilakukan manusia juga seperti kita minta doa untuk selamat segala macam seperti itu, juga ada tugas apakah ada malaikat yang ditugaskan untuk membantu kita seperti itu? Membantu doanya atau mengabulkan setiap aktivitas manusia. Iya. Iya. Tugas yang kita ketahui oleh malaikat itu, yang dijalankan oleh malaikat, apakah ada ya juga yang berhubungan langsung dengan manusia selain mencatat baik itu? Iya. Nyambung. Biar sekalian dijawab. Biar sekalian terkait tadi dengan tugas ya. Apakah malaikat itu betul-betul ngerjain? Artinya ketika dia disuruh tadi misalnya Jibril ngatur angin segala macam gitu ya, ada yang ngasih rezeki segala macam itu. Apakah betul-betul dia mengerjakan pekerjaan itu, dia bagiin rezeki gitu, dia ngatur angin gitu, atau sekedar dia mengawasi yang memang sebenarnya dia sudah terjadi gitu. Artinya secara sistem Allah sudah buat, sistem itu sudah berjalan, dia hanya jadi supervisor lah istilahnya kalau bicara di bahasa dunia misalnya, sekadar ngawasin aja gitu. Misalnya jika ada kesan apakah ini menunjukkan Allah memang butuh pembantu, ya kan? Karena nanti jawaban itu akan berpengaruh terhadap, berarti kalau umpamanya benar-benar ngerjain, ya Allah nggak ngerjain semua dong gitu. Tapi ada dia butuh asisten, butuh pembantu yang bisa ngerjain kerjaan dia juga gitu. Sehingga kemudian diasumsikan ya kewalahan juga, sehingga dia butuh bantuan seperti itu. Gitu. Ya, yang pertama, apakah ada malaikat yang memang secara khusus membantu gitu ya dalam kehidupan kita? Apakah ketika hubungannya manusia dengan Allah itu Allah yang langsung menggerakkan, atau memang ada malaikatnya yang memberikan doa kita di rumah saja? Ya. Hanya malaikat menjaga pintu, menjaga Ya, kita bisa mengatakan. Jadi, ya, itu. Baik, saya ambil contoh. Ya, Rasulullah mengatakan begini dalam hadis Sahih Muslim. Inna likulli ummatin muhaddatsun. Setiap umat itu ada muhaddas. Ya, baikkan fi ummatin muhaddatsin. Kalau seandainya ada di umatku seorang muhaddas, fa umar orangnya. Siapakah muhaddas itu? Itu disebutkan oleh Imam Bukhari, itu orang yang omongannya, pembicaraannya selalu mendapatkan bimbingan dari para malaikat. Ini muhaddas. Ya. Kita ambil contoh Umar bin Khattab itu, dia bisa ketika khutbah Jumat, kan kisah terkenal kan? Ya, dia membariskan, mengingatkan pasukannya, padahal pasukannya secara kasat mata nggak kelihatan di situ, jauh, tapi dia berteriak-teriak. Ya, Umar berteriak naik ke gunung gitu. Sehingga jamaah sholat Jumat pada bingung, kok tiba-tiba lagi ceramah ngomongin naik ke gunung. Ternyata ya dia sedang
ya dengan basirahnya menghadapi tadi ya dengan bimbingan para malaikat bisa mengetahui hal itu. Ya pada sholat Jumat pasukannya datang bercerita bahwa memang mereka mendapatkan suara seperti tadi. Ini spesial buat Umar bin Khattab. Ya. Lalu kemudian apakah ini saja? Tidak. Ya, kehidupan malaikat masuk dalam kehidupan kita, bahkan yang sangat teknis sekalipun sangat mungkin terjadi. Saya ambil contoh dalam peristiwa peperangan yang dialami oleh kaum muslimin, ya, di mana peperangan itu di abad modern ini bahkan boleh dikatakan lebih banyak terjadi dibanding pada masa lalu. Dan hikmahnya apa? Syekh Abdul Azhar mengatakan hikmahnya adalah karena kalau orang zaman dulu nggak butuh kayak gitu-gituan, mereka udah beriman kepada Allah dan kepada malaikat, udah beriman. Tapi orang kita kudu digituin dulu baru mau beriman. Ada kejadian real. Pertama, Syekh Abdul Azhar cerita tentang ya ketika pasukan mujahidin Afgan sedang berada di bawah parit yang tumpukan tanah begitu, kurang lebih 37 atau 59 mujahidin, saya agak lupa dengan angka ini, 37 atau 59 antara lewat di hadapannya iring-iringan tentara Soviet, ratusan orang dengan kendaraan tempurnya. Lalu salah-salah lihat mereka izin untuk sholat sunnah 2 rakaat, ya, dengan menembakkan sisa satu-satunya peluru ditembak ke mobil yang berisi amunisi. Pelurunya ditembak dan kena, meledak. Ledakan itu merembet ke yang lainnya. Lalu setelah itu mereka pun menyerah. Dan ini di luar dugaan para mujahidin, mereka cuma sedikit, musuhnya banyak, tentara senjatanya lengkap. Lalu mereka bertanya, kenapa kalian kok nyerah? Kita kayak begini aja, sedikit, senjatanya juga apa adanya. Mereka menjawab, tadi ada pasukan berkuda dari 4 arah mata angin. Ya, lalu para mujahidin saling memandang di antara mereka, siapa yang punya kuda di sini, siapa yang miara gitu. Jadi ya para malaikat yang turun untuk membantu mereka berjihad teknis. Ya sampai ketika perang Badar pun ya ada yang musuh yang kepala penggal segala oleh malaikat. Ya, jadi dalam kehidupan kita secara rinci pun mereka turun dengan izin Allah tentunya. Termasuk juga doa-doa kita dan seterusnya. Kemudian lalu apakah gara-gara itu jadi Allah ya sedikit kerjaannya? Karena semuanya sudah diwakilkan oleh para malaikat, hujan, rezeki, kiamat, pakai ada malaikat yang niup trompetnya dulu. Kalau kiamat aja udah bandingin ke dunia selesai, nggak pakai trompet segala kan gitu ya, pas sederhananya kan? Ya, jadi ini sama sekali tidak menodai wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat atau kata-kata biiznillah ini penting. Kalimat dengan izin Allah itu penting. Artinya walaupun mereka mendapatkan tugas itu memang diizinkan oleh Allah. Ya. Tanpa izin dari Allah nggak terjadi. Ya, kata bendahara keluarin duit untuk acara pesantren kilat, bagian yang teknis ngeluarin duit, dia nggak berani ngeluarin kecuali ada izin dari bendahara utamanya. Paham maksud saya Bu ya? Artinya memang dia dibantu oleh bendahara 2, bendahara 3. Ya, bendahara utamanya menjadi pintu pertama, keluarnya izin itu duit dikeluarin. Tapi mereka nggak akan berani mengeluarkannya kecuali yang pertama mengatakan setuju. Oleh karena itu, walaupun malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang memberikan rezeki, malaikat yang memberikan atau menurunkan hujan, begitu semua diizinkan. Ya, ini dengan izin Allah, dan itulah yang Allah tugaskan kepada mereka dan Allah lakukan untuk mereka. Jadi kalimat-kalimat ini justru memperkuat ayat-ayat ketika Allah menggunakan kata kami dalam fa'alnya kepada hambanya. Kayak misalnya ya inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang nurunin Al-Qur'an, kami juga yang menjaganya. Apakah Allah yang nurunin bermakna ya Allah turun langsung ke dunia ini, ke peristiwanya langsung ke Nabi ayatnya? Tidak, melalui perantara malaikat Jibril. Makanya menggunakan kata nahnu, kami. Ayat yang berbunyi wa khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kamilah yang menciptakan manusia. Apakah langsung Allah turun nyiptain bayi di hadapan kita? Tidak, ada peran-peran hambanya, yaitu manusia, ayah dan ibu.
Ya, yang bertugas kawin nikah ya ayah dan ibu begitu. Walaupun ya itu ciptaan Allah apa yang mereka hasilkan. Termasuk juga nyawa ini dari siapa? Yang niupin siapa? Malaikat. Pada bulan keempat kehamilan itu Rasul mengatakan fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan kepada bayi itu rohnya dengan izin Allah juga. Karena kalau nggak ada izin dari Allah keguguran tuh anak atau mati di dalam kandungan begitu. Tapi oleh karena itu kalimat atau kata biidznillah ini penting supaya kita akhirnya tidak mengatakan semuanya malaikat ansih secara mutlak total maunya malaikat tanpa izin dan kehendak dari Allah. Baik, waalaikumsalam. Ya.